Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala aspek tentang dunia internet. Namun pada kali ini kami akan membahas tentang cara membuat website untuk Google AdSense. Sekali lagi, cara membuat website untuk Google AdSense. Artinya Anda membuat website ini memang niat dari awal untuk dapat uang dari iklan. Sekali lagi, untuk dapat uang dari iklan. Jadi bukan untuk dalam rangka meningkatkan portofolio atau jualan produk, tidak, tapi dalam rangka untuk mendapatkan uang daripada AdSense, yang mana biasanya setiap bulan dan lain sebagainya. Yang pertama, Anda bisa menggunakan dua platform gratis. Platform gratisnya itu apa? Anda bisa menggunakan yang pertama wordpress.com. Ini Anda bisa gunakan. Ini saya sudah login ya. Sudah login, nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah login, Anda bisa memakai sendirilah. Nanti kalau masalah bagaimana menggunakan WordPress yang optimal dan lain sebagainya, nanti kita bahas lagi. Yang kedua, bisa melalui Blogspot. Nah, Blogspot seperti ini. Anda cukup masuk di blogger.com. Nah, ini nanti Anda dapat gratis ya. Tapi sekali lagi, saran saya, kalau Anda ingin membuat website untuk AdSense, jangan menggunakan platform yang gratis. Ini kan nanti bentuknya adalah domain Anda .blogspot.com. Kalau ini domain Anda .blog.com atau .wordpress.com ya. Kenapa? Karena sudah kami lihat bahwasanya sangat jarang blog-blog dengan subdomain seperti itu muncul di halaman pertama Google. Sekarang rata-rata bukannya orang tidak mesin pencari tidak percaya atau mesin pencari itu tidak merekomendasikan, tapi orang sudah mulai agak kurang percaya dengan kalau yang Blogspot, WordPress itu rasanya ini kayaknya nggak serius gitu. Maka saran saya, Anda harus ubah domain itu kepada domain yang langsung .com, .id, .net dan lain sebagainya. Saran kami, walaupun Anda memakai template Blogspot, template WordPress, tidak apa-apa. Contoh ini lagi, tapi lagi dihack ya. Nih, ini kan maduobat.com. Walaupun di dalamnya ini punya Blogspot, itu bisa. Nanti kita suatu waktu kami akan jelaskan bagaimana pembuatan. Nah, yang selanjutnya, kalau Anda memilih tidak menggunakan gratisan, maka Anda buat aja yang model seperti ini. Ini kita buat ya. Saran kami, sekali lagi saran kami, Anda jangan buat sendiri. Kenapa? Terlalu pusing kita buat sendiri. Kalaupun Anda bisa ya nggak apa-apa, tapi kalau belajar dan lain sebagainya terlalu lama. Lebih baik pesan saja. Kalau misalkan Anda ingin membuat website khusus untuk AdSense. Kalau kami yang ini pesan murah ya, hanya sekitar 1,5 juta ya. Kalau Anda pengen ya kami promosi dikit lah, tinggal Anda hubungi kami, nanti bisa kami layani. Sudah domain.com atau .net. Nah, ini yang selanjutnya. Jadi kalau saya prinsipnya, karena kita mau buat website yang lebih fokus update konten, karena kan AdSense itu kan kita akan mendatangkan banyak pengunjung, maka hal-hal terkait pembuatan, kemudian perbaikan website, jangan kita lah terlalu pusing. Kita lebih baik pesan saja, atau kepada teman Anda, terserah, pokoknya pesan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah Anda harus membuat domain. Ini domain ya, yang mana domain itu mudah diingat, dan kalau bisa ekstensinya itu kalau tidak .com, .id, .net kalau bisa. Nah, nanti kami akan beritahu bagaimana cara mendapatkan domain yang bagus dan triknya bagaimana. Tapi saran kami seperti ini, pokoknya namanya yang mudah diingat lah, saham hijau itu kan mudah diingat.
Kalau satu kata hampir semuanya sudah habis di market ya. Yang ada biasanya 2 kata. Nah, Anda tinggal cari. Nah, yang paling penting kalau Anda sudah punya website, sudah punya domain adalah yaitu Anda harus berpikir yang namanya tema. Maksudnya apa? Kalau pemula biasanya, ingat kita sendirian ya. Kalaupun ada teman ya 2 orang lah paling lah. Kalaupun pemula itu biasanya apa aja mau ditulis. Ini banyak orang, tapi saya mencontohkan website ini kalau dikelola 1 orang Anda akan kewalahan. Temanya aja tentang kami, opininya banyak banget ya, olahraga, hiburan, ada cerpen, ada kabar, ada puisi, ada pantun. Kalau Anda 1 orang mengelola seperti ini pasti nggak sanggup. Kenapa? Karena Google akan melihat tema Anda terlalu banyak, jadi mesin pencari itu melihat ini fokusnya di apa ya, agar kita bisa rekomendasikan itu tidak dapat. Kalau Anda bertanya itu detik.com, kompas.com, banyak tema tapi dia luar biasa, betul, tapi dia itu berapa orang? Itu ratusan. Kalau Anda 1-2 orang melawan mereka ya kalah besar. Hal lain juga nantinya AdSense Anda tidak akan optimal, pendapatannya tidak besar karena visitornya tidak terlalu besar. Cost per kliknya atau orang ngeklik itu dapat berapa, Anda itu juga tidak terlalu besar. Maka saran kami, Anda lebih baik memiliki tema yang fokus, 1 tema saja. Kalau ini terkait dunia investasi saham, nah ini fokus 1 tema. Tandanya fokus itu apa? Setiap judul itu ada tema yang kami bawa. Misalkan saham ini penyebab harga saham, apakah saham itu judi, pokoknya ada kata-kata saham, cara membaca moving average saham. Jadi kita kan menyajikan informasi ke mesin ya, nggak mungkin kita kemudian ngasih tahu ini loh di kami ada tema yang fokus, nggak mungkin. Caranya adalah dengan judul-judul, dengan artikel-artikel, ini ciri saham seperti itu. Pokoknya terkait dengan 1 tema saja saran kami. Nah, selanjutnya kalau Anda bingung tema apa yang menarik untuk Anda ambil, saran kami adalah tema yang Anda tahu dan Anda suka. Soalnya kalau nggak Anda tahu, nggak Anda suka, nanti nulisnya susah, bingung besok mau nulis apa lagi ini. Kalau ini kan karena kami juga investasi di pasar modal dan lain sebagainya, maka kami menuliskan pengalaman tentang dunia pasar modal. Nah, kalau Anda terserah mau apa, tapi yang penting menurut kami 1 tema. Nah, tapi kalau Anda ingin fokus di AdSense, cari tema-tema yang mendapatkan AdSense-nya tinggi kalau bisa ya. Kalau bisa dan Anda menyukai itu, cari tema-tema yang dapat AdSense-nya tinggi. Nah, tema yang dapat AdSense tinggi itu apa? Mari kita lihat ya. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini kami ambil dari simrush.com ya. Cukup terkenal dalam dunia SEO ini Simrush itu, dan analisa website cukup terkenal lah. Nah, kalau dalam pemaparan ini yang paling tinggi adalah itu asuransi. Biasanya asuransi, investasi, pokoknya keuangan itu memang cukup tinggi. Nah, yang unik yang nomor 2 itu adalah tentang online education, yaitu tentang edukasi online banking, marketing, real estate, beauty, di sini kecantikan ya, mobil, dealer, elektronik itu juga lumayan. Nah, kalau misalkan tidak berkaitan dengan tema-tema ini bagaimana? Ya tidak masalah, cuman per klik dari AdSense itu tidak akan mendapatkan besar. Ya harus siap-siap, misalkan pengunjung Anda 1.000 dalam 1 hari, Anda dapat misalkan hanya 7.000 perak, bandingkan dengan 1.000 yang di dunia investasi keuangan bisa mendapatkan 15.000 misalkan. Ya Anda harus siap-siap dengan keadaan seperti itu. Nah, saran kami ya sesuaikan. Kami punya website itu di dunia pasar modal, 1 kliknya itu bisa 500, 700, pernah juga 1.000, 2.000, pokoknya besar sekali. Walaupun
dunia investasi itu kan pengunjungnya pintar-pintar, jadi orang ngeklik iklan itu tidak sering, rasio kliknya itu rendah. Itu pengalaman kami, tapi ya pada akhirnya lebih besar. Nah, ini Anda pilih saja salah satu di antara itu, pokoknya yang anda suka dan Anda tahu. Kalau enggak nanti kewalahan, karena kita dituntut untuk bisa sering update. Nah, kalau Anda sudah mengetahui tema-tema ini atau Anda udah pilih ya, udah ambil salah satu. Misalkan Anda perempuan, Anda lebih suka beauty and skincare, misalkan Anda ambil tema ini, Anda jadikan tema blog atau website itu. Nah, kalau sudah, Anda survei dulu, survei terhadap iklan. Survei terhadap iklan itu maksudnya bagaimana? Nah, setiap website ya, kenapa kok iklannya harganya tinggi? Pertama, karena banyak yang iklan. Yang kedua, biasanya sedikit website yang mengulas itu. Contoh ya, ini kan asuransi keuangan. Tidak banyak orang keuangan itu memiliki website, memiliki blog yang memberikan edukasi. Nggak banyak. Maka padahal orang dengan perusahaan keuangan itu ngiklan itu pengen banyak. Ngiklan di website kan murah ya, di Google itu kan murah. Misalkan hanya satu kliknya hanya 1.000, satu kliknya hanya 2.000, itu buat mereka nggak ada apa-apanya. Nah, itu cukup banyak. Ini tentang internet juga seperti itu. Nah, maka Anda harus survei. Contoh misalkan ini di kami ya, ini nanti kita lihat bagaimana misalkan iklan dari website. Nah, ini iklan berkaitan dengan investasi pasar modal kan, maksudnya tentang akun untuk deposit, kemudian akun untuk ini broker ya, akun untuk investasi di pasar modal. Artinya apa ya, berarti Anda harus bahas tema-tema itu agar nanti orang lebih tertarik dengan iklan Anda. Nah, ini Anda harus survei, paling tidak tahu lah, oh nanti iklan-iklannya kayak gini tuh, kemudian Anda baru buat tuh. Yang selanjutnya, kalau Anda sudah tahu ya temanya ini, domainnya ini, Anda survei terlebih dahulu. Contoh kayak kami nih, kami survei blog saham. Kami lihat di Google ini 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kami lihat? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Karena kita harus bersaing dengan mereka. Kalau misalkan, kalau misalkan ketika Anda klik tema Anda di sini, kemudian yang muncul media-media besar, saran kami ya pikirkan ulang lah, karena bersaing dengan mereka cukup berat. Tapi kalau yang muncul seperti ini kan blog-blog aja ya, tidak, ini punya satu perorangan, ini juga punya perorangan. Menurut kami masih bisa lah untuk mengalahkan ini. Kita buka, nah kita lihat ini, oh ini kelemahannya kalau update nggak rutin, ini ada yang bolong. Misalkan ini kan tanggal 16, ini tahu-tahu 18. Nah, ini masih bisa lah kita untuk berarti kan kita harus lebih update rutin dibanding mereka. Ini juga seperti ini ya, masih inilah dibandingkan kalau kita berhadapan dengan media-media besar. Karena apa, kalau misalkan berhadapan dengan media besar, kemampuan kita untuk menyela di antara mereka butuh kerja sangat keras sekali, walaupun bukan hal yang tidak mungkin, betul. Yang selanjutnya, kalau Anda sudah mendapatkan seperti ini kan, contoh ya, sederhananya Anda sudah punya website inilah, sudah punya, kemudian Anda sekarang bagaimana caranya biar visitornya Anda naik. Yang paling penting nanti kita akan bahas di tema berikutnya tentang bagaimana agar visitor kita naik terus. Tapi yang paling penting adalah, saran kami, kalau Anda memang ingin fokus untuk mendapatkan uang dari Google AdSense, karena kita membahas cara mendapatkan uang dari AdSense, maka saran kami adalah Anda harus siap untuk update konten sesering mungkin. Saya katakan sesering mungkin. Kenapa? Karena apakah Anda mampu sehari 2 kali, sehari 3 kali, atau sehari sekali? Misalkan nggak mampu, ya sesering mungkin menurut Anda itu
berapa, misalkan satu minggu 3 kali ya, Anda harus siap dengan update seminggu 3 kali itu. Jadi nantinya Anda harus berjuang dengan itu, karena pelan-pelan nantinya visitor Anda akan naik ya. Kalau cara daftar Google AdSense sudah kami bahas di tema sebelumnya dan agar diterima. Tapi ketika Anda memiliki ini, Anda harus siap-siap dengan itu. Kalau kami ini setiap hari, 14 Juli, 15 Juli, 16 Juli, 17 Juli, 18 Juli. Ini pun kami merasa kemampuan kami hanya satu hari satu artikel, tidak bisa lebih ini ya, tidak bisa lebih. Nah, pesan terakhir saya, AdSense itu kan cukup berat. Maksud kami cukup berat bukan daftarnya, tapi pendapatannya. Untuk mendapatkan 2 juta itu ya cukup lumayan perjuangan kita, bisa sampai 6 bulan baru payout ya 1,3, sampai 2 juta ya mungkin butuh waktu sekitar 8 bulan 9 bulan gitu Anda baru bisa nyampe segitu. Nah, saran kami, kalau Anda membuat website ya, Anda juga memikirkan flow of business atau income of business lainnya. Itu penting. Meskipun sekali lagi income bisnis lainnya ini tidak besar, hanya misalkan 25%. Contoh, kami mengelola ini ya, income lainnya adalah dari investasi di pasar modal atau layanan yang kami berikan. Ini edukasi, layanan, ada evaluasi portofolio dan lain sebagainya. Itu kalian harus pikirkan. Contoh kalian tentang dunia website, misalkan Anda akan membuat website untuk orang, itu kan income lainnya. Jangan murni dari pendapatan website, pokoknya harus pikirkan. Kalau tidak, Anda akan cukup berat. Contoh misalkan saya contohkan website-website besar ya, seperti Kompas dan lain sebagainya. Itu kan ada iklan mandiri, ada juga mungkin ya, kami punya pengalaman itu titipan posting, itu juga. Kemudian backlink, biasanya nitip backlink dong kan. Backlink itu fungsinya untuk membuat website kita itu semakin jadi rujukan lah. Itu juga menjadi dipikirkan lah bagi Anda. Contoh kami misalkan ada yang punya di dunia kesehatan, maka Anda memikirkan bagaimana review obat-obatan, punya perusahaan. Itu harus dipikirkan juga selain Anda memiliki website dari Google AdSense, sehingga sekali lagi, sehingga pendapatan AdSense Anda cukup, sekali lagi cukup, ditopang dengan pendapatan di luar AdSense yang dari website itu. Maka dari awal Anda harus pikirkan. Contoh misalkan Anda tentang dunia otomotif, maka Anda jualan spare part misalkan. Anda misalkan tentang dunia pendidikan, maka Anda review lembaga-lembaga pendidikan. Nah, itu hal-hal yang harus Anda pikirkan sebagai pengelola website. Mungkin cukup sekian, nanti akan kami bahas selanjutnya seperti tema bagaimana memilih domain yang tepat, bagaimana kemudian membuat website pengunjungnya cukup banyak. Yang terpenting Anda jangan patah semangat. Di website ini kesempatan masih besar, walaupun banyak yang pindah ke YouTube ya, tapi menurut kami cukup besar. Anda bisa melihat bagaimana pendapatan kami dalam sebulan di video yang sebelum-sebelumnya. Tetap semangat para blogger, pasti bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.